bang, semua ini Upi lakukan karena mencintai abang. Karena apa? Karena Neng tidak sayang sama abang? Bukan bang. Ulang, gimana sih? Ulang. Tapi bang, semua ini Upi lakukan karena mencintai abang. Karena aku? Kok gitu sih? Ulang. Kat. Tapi bang, semua ini Upi lakukan karena mencintai abang. Mencintai aku? Hah? Gimana sih? Gimana sih? Kebalik nggak sih? Coba ulang sekali lagi dah. Nah, coba kalau nggak maling kundang. Maling kundang gimana? Anak ini sih Kukutuk kau jadi batu. Ini. Bukan. Itu gimana? Dia udah jadi batu. Emang aku orang batu? Iya juga ya. Ngapain kalian pagi-pagi udah ribut? Ini mbak, kami lagi latihan acting buat jadi aktris. Acting sebagus ini loh. Pia, tolong apa dulu, berhenti dulu acting itu. Iya pak. Emang Sebagus ini loh acting kita. Si abah ini mengganggu aja. Acting kalian kayak gini. Kayak gini gimana? Bagus Neng. Bagus kok. Menurutku ya. Acting kalian kayak gini. Emang kenapa sih Pak? Udah. Kita sapa dulu penonton sendiri. Warkop Pak Uyung. Lama kopinya. Halo, kenalin aku Dudung. Aku Pi Banun. Dan Pak Uyung. kembali lagi bersama kita bertiga di apa namanya, ini acara apa? Kepoin Teater. Ya, kepoin teater. Nah, siapa ya kira-kira narasumbernya, Pak? Pak, bentar dulu, Kalian siapa, Pak? udah tahu enggak? Kita bakalan kedatangan tamu spesial. Siapa tuh? Mari kita sambut narasumber kita, Pak Edi. Halo Pak. Halo, Pak. Halo, gimana? Boleh duduk dulu Pak. Kita duduk dulu. Edi Suisno lahir pada 9 Agustus 1972 di Bulukerto, Wonogiri. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Yogyakarta. Ia telah meraih berbagai prestasi, antara lain tahun 1997 menjadi sutradara terbaik Festival Ketoprak Garapan Baru se-Yogyakarta. Ia juga menjadi penulis naskah Malinan Kondang Cinta Terbelah di Cross Culture Festival 2018 di Universitas Hokkaido, Jepang. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya, Mbak, bintang tamu kita kali ini. Iya. Ini saya kan lagi rest nih. Katanya kedai Pak Buyung itu kopinya jos. Wih, bagus banget. Bapak mau pesan apa nih? Iya dong. Pesan Tunggu kopi aja. Iya kopi. Kopi aja. Bikinin Pia. Oke. Pak, selama nunggu kopinya datang nih Pak. Tadi kan di VT tadi kalau nggak salah Bapak udah banyak kali proyek tuh Pak. Kalau boleh tahu proyek apa yang menurut Bapak tuh berkesan tuh Pak? Yang paling berkesan waktu saya ke Rusia. Wah, Rusia. Di Rusia itu kita dapat penghargaan. Jadi saya kan mengantar tim karena saya sebagai penulis naskah, dan di sana kita merebut sebagai aktor ensemble terbaik gitu. Kalau Rusia tuh berapa orang kemarin Pak di Rusia? 20. 20. Dari isi. Habis dari mana Pak? Ini tadi di kampus teater, karena kebetulan saya dinas di isi Padang Panjang itu, selain di TV dan film juga di teater Pak. Ngobrol-ngobrol aja. Ya mungkin kebetulan saya tadi dari jauh denger kalian latihan teater ya. Gimana menurut Bapak jadi? Oh bagus. Pengen tahu teater enggak? Boleh sih Pak. Tapi sebelum ngomong lebih lanjut ke teater, aku di Dudung tuh pengen ini Pak, kayak kan selama beberapa proyek yang Bapak ke Rusia itu, apakah Bapak kayak ada kesan-kesan tersendiri itu Pak? Oh iya. Tadi sudah saya bilang kita di Rusia menang. Kita di Rusia itu dapat Best Actor Ensemble. Jadi kolektivitas aktor atau permainan acting antar tokoh itu bagus. Nilai paling bagus. Jadi dengan keberhasilan itu maka prodi teater di isi Padang Panjang sudah menunjukkan bahwa hasil pertunjukannya sudah standar dan kualitas internasional. Itu yang membanggakan saya. Ya. Jadi harapan kita teater ini lama-lama bisa diterima di kalangan khalayak, karena kita sendiri di sini juga punya teater tradisional namanya Rande, Si Jobang. Ya.
dan beberapa teater tutur lain. Jadi dengan prestasi di Rusia itu, saya yakin teater akan semakin berkembang. Gitu. Tapi daripada kita itu sekalian nunggu kopi Upik tadi datang kan Pak. Iya, ini. Soalnya ada yang nunggu nih Pak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Warkop Pak Buyung. Lama kopi. Makasih banyak dah. Tak ada lupa tak ada. Oke. Substitute transform. Kembali lagi di Warkop Pak Buyung. Lama kopinya. Cermin, siapakah wanita tercantik di dunia? Aduh, apa sih Pia? Ini Pak Dari tadi kopinya. senyum sendiri. Agak lambat sedikit ya. Kamu ngapain nih? Itu lagi latihan acting di dapur. Biar nggak ada orang gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan Dudung kan sempat mau pengen bahas nih, apa sih teater itu? Tadi kan kejeda gara-gara proyek Bapak tadi. Mungkin di segmen ini boleh dong Bapak Iya, jelasin, iya, apa sih penjelasan teater gitu? Iya, iya. Heeh. Jadi prinsipnya teater itu dulunya diartikan sebagai tempat pertunjukan atau gedung pertunjukan. Tapi kalau dilihat maknanya kekinian, bukan hanya tempat, tapi segala sesuatu yang mengandung cerita dan mengandung konflik yang kemudian dipentaskan di atas panggung. Nah, segala sesuatu itu kemudian dikonkretkan dalam bentuk naskah. Nah, jadi jelasnya teater itu adalah naskah yang mengandung konflik yang dipentaskan di atas panggung. Nah, biasanya Bapak ini sukanya naskah-naskah tema apa nih? Banyak Teater. ya. Di dalam naskah itu nanti dikenal dengan genre. Ada cerita tentang pembunuhan yang sedih, ada cerita yang lucu-lucu namanya komedi, ada cerita yang lucu tapi kok sedih gitu, tragikomedi namanya. Apa Pak? Tragikomedi. Tragikomedi. Nanti kalau dalam film lebih banyak lagi, ada yang thriller ya, ada yang romansa atau romantis, banyak lagi genrenya. Genrenya. Berarti kalau apa namanya? Kalau nari itu bukan teater berarti Pak ya? Bukan, karena tadi bilang cerita yang mengandung konflik. Yang ada konflik berarti. Kalau tari tidak ada konflik. Tidak ada. Tari Pasamban konfliknya apa? Ada. Tari Rantak konfliknya apa? Enggak ada. Jadi pembedanya adalah konflik. Konflik. Ya. Oh. Paham Tia? Bingung? Enggak. Jadi itulah. Jadi substansinya dari teater itu konflik. Saking lamanya ngobrol nih Pak. Oh, Sampai saya lupa untuk narasumber kita yang keduanya nih. oh iya. Siapa tuh, iya. Pak? Emang ada Pak? Ada. Kita sambut narasumber kita selanjutnya.
jangan lupa ya, besok kita bakal nonton pertunjukan monolog. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Mas Edi. Halo Bang. Halo Bang. Iya Mas. Iya. Wih, udah lama nih nggak ketemu nih Mas. Udah Pak. berproses bareng Siapa? lagi. Upi. Oh, Ini ngomong-ngomong abangnya dari mana? Kok excited banget gitu jalannya? Akram Hakim lahir pada 8 Juli tahun 2000 di Lubuk Linggau, merupakan seorang mahasiswa jurusan teater di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Dia telah banyak meraih prestasi di dunia teater. Beberapa pertunjukan yang pernah digarap atau diikutinya seperti pertunjukan monolog Kaos Kaki Bolong, pertunjukan kemerdekaan karya Wisran Hadi, serta pertunjukan teater Sayap-Sayap Proklamasi. Apa itu nak? Oh, kalau yang tadi lagi promosiin teater, Pak. Oh. Iya. Jadi kan kalau di teater itu karena peminatnya mungkin agak kurang, jadi biasanya kalau saya sendiri mempromosikannya lewat media sosial. Gimana nak? Tuh. Ya, misal dari Facebook atau dari TikTok atau dari Instagram juga bisa untuk mempromosikan kalau ada pertunjukan. Nah, tadi kan Abang bermonolog nih. Iya. Gimana kalau bermonolognya di depan kami semua nih? Oh, boleh. Masa cuma ke monitor? Bentar dulu, jangan ke situ dulu. Soalnya kan Bang Arkam tadi kan udah udah pakai itu sosial media tadi kan. Iya. Jadi Dudung nih pengen nanya kayak penggunaan sosial media dalam teater itu gimana Bang? Seni teater gimana? Pandangan menurut Abang dulu deh. Sebelum ke situ dulu, sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Ya, oke. Jadi seperti yang udah saya jelasin tadi ya. Karena untuk media sosial sendiri kalau dalam teater itu kan nggak dipakai. Jadi pertunjukannya itu langsung live. Live. Nah, jadi karena teater juga gimana pun harus mengikuti zaman ya. Jadi otomatis kami juga harus mempromosiin lewat media sosial. Gitu. Media sosialnya seperti Instagram Ya, gitu. Justru boleh apa semakin aja. mendukung ya. Semakin mendukung, Mas. Tidak jadi halangan. Banyak nggak Bang yang datang biasanya ke pertunjukan-pertunjukan teater nih? Alhamdulillah lumayan banyak kalau untuk sekarang. Untuk sekarang. Tapi kalau bisa dikembangin lagi lewat sosial media. Oh, gitu. Berarti untuk kayak ajang promosi Bang ya di media sosial atau Iya. ajang Oh iya, promosi. iya, tentu. Jadi kalau film itu kan ibarat batik cetak. Tapi kalau teater itu ibarat batik Manual. tulis. Iya. Manual gitu. Gimana tadi Neng? Kamu apa tadi? Mau nampilin apa? nampilin monolog. Ah, boleh deh. Boleh. Yang pertunjukan saya besok ya? Iya. Oke, boleh. Coba dong, Mau coba pakai dong. properti nggak nih Bang? Boleh, ini ada. Ya, ini. Biar aku bawain lah. Oke. Biar aku bawain. Cepet dongin. Sabar. Cepet dong. Oke. Nggak Oh, sabar di sini nih. kita bikin. Oh, boleh. Oke ya. Ini semangat banget ya. Terlalu excited. Terlalu excited nih. Excited ya. Omong kosong. Dia menggantung dirinya karena selama 50 tahun ia terkurung dalam penjara. Barulah ia sadar perbuatannya itu adalah kesalahan. Ia sadar bahwa hukuman mati pun belum pantas untuk menghukum semua dosa-dosanya. Tapi itu adalah permasalahan lain. Ini bukan nasi campur, jangan dicampur. Ini bukan gado-gado, jadi jangan digado. Lah, harus dicampur supaya kesalahannya tahu. Ini bukan hal masalah sepele, kita harus tahu kesalahannya. Tapi itu masalah yang lain. Ini bukan masalah yang sama. Itu bukan masalah yang sama, kau tahu. Maka tidak ada pilihan lain. Kau harus kugantung supaya tahu apa akibatnya. Tidak, kamu terlalu subversif. Kalian terlalu subversif. Tidak. Tolong, aku belum mau mati. Tolong. Jadi, habis ini jangan kemana-mana, tetap di Warkop Pak Buyung. Lama kopinya.
Makasih banyak dah. Kak, jangan lupa tarik muara. Oke. Substitute transform. Belum lagi. Kembali lagi di Warkop Pak Buyung. Lama kopinya. Nah, Bang, tadi kan kami udah lihat penampilan Abang nih. Kira-kira reaksi generasi zaman sekarang ini gimana nih terhadap teater? Reaksi zaman sekarang tentang orang-orang tentang teater. Teater, gitu? Oh, Ada orang belanja loh. udah lumayan. bentar ya. Tapi gimana nih Bang, apa namanya tadi kan Bang bilang reaksi untuk zaman sekarang nih Bang. Kalau untuk peminatnya gimana Bang? Untuk di era sekarang ini. Kasih. Iya, sebenarnya itu juga jadi suatu keresahan kami bagi anak teater, Dudung ya. Jadi karena memang pada dasarnya teater ini pertunjukan live, jadi memang udah banyak yang belum tahu teater itu apa atau pertunjukannya di mana. Makanya upaya salah satu kami itu dari promosi itu tadi. Memang belum ada minat karena memang belum tahu gitu. Berarti harapannya tuh dari promosi itu maka bisa lebih ini berarti Bang ya. Apa namanya? Lebih apa namanya ya? Lebih Lebih terpopulerkan. Iya. Lebih terpopulerkan. Minatnya akan naik gitu. Ya jadi tadi kalau si Con Akram agak pesimis juga. Kita juga sebenarnya sedikit harus berkreasi dalam rekrutmen penerimaan mahasiswa karena semakin turun. Tetapi sekarang sedang dirintis kerjasama dengan salah satunya adalah Prodi Film TV. Ya. Jadi teman-teman TV itu kalau tugas akhir itu talentnya kebanyakan dari teater. Sehingga itu juga mempopulerkan teater di kalangan penonton film bahwa teater itu penting karena dia salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam produksi film. Nah, Saya rasa minatnya akan semakin bagus banyak. nanti. Semoga. Gimana? Teater ini termasuk jurusan tertua loh di si Parang Panjang. Iya kan Mas Edi? Iya. Masa iya? Iya, udah Baru berapa tahu tahun, aku. Mas? Adiknya sedikit jurusan kerawitan sama musik. Kalau itu tes sesepuhnya, ini adiknya. Saya ingat pas zaman saya dulu orang rame-rame nonton Sandiwara tuh. Iya Pak Buyung. Jadi dulu di tanah Minangkabau ini Pak Buyung adanya adalah pertunjukan tradisional. Iya. Itu randai biasanya. Oh ya, randai. Tapi selain randai di Minangkabau ini juga berkembang sandiwara. Sandiwara itu dipertunjukkan ketika merayakan hari kemerdekaan, hari raya Idul Fitri. Jadi masyarakat membuat sandiwara. Nah itu harus dilestarikan sebenarnya. Makanya itulah dibutuhkan prodi teater untuk melestarikan salah satu kekayaan budaya termasuk sandiwara seperti yang Pak Buyung bilang tadi. Sandiwara itu apa sih Pak? Sandiwara Karena itu sama sebenarnya dengan teater. Ada konflik, ada kisahnya ya. Dan yang penting dari sandiwara itu ada pesan atau message-nya. Pesannya itu bersifat sandi, jadi tidak langsung kamu itu harus gini-gini, tidak. Tapi menyelinap dalam kata-kata. Ada konflik-konfliknya gitu ya. Jadi dia bersifat sandi. Disandikan pesannya itu gitu. Apalagi? Kalau Kalau pengen tahu juga ya. berarti teater ini bisa jadi artis dong. Oh jelas. Yang mengorbitkan jadi artis itu teman-teman dari film. Jadi kerjasama itu harus tetap dipertahankan supaya saling memberikan support masing-masing prodi nantinya. Berarti kolaborasi antara prodi film dan teater. Itu penting. Gitu. Jadi kalau butuh artis biasanya carinya ke prodi Prodi teater. teater gitu. Jadi yang pengen
jadi artis masuk teater. Iya, masuk bisa teater juga- ya teman-teman bisa yang jadi mau jadi artis kayak Upi misalnya, Upi mau Boleh jadi tuh, artis boleh. deh. Iya. Upi baru mau jadi artis. Iya. Enggak sudah jadi artis. Dua-duanya deh. Iya. Udah masuk seni teater Mau aja. belajar acting dia tadi itu. Iya. Wah, saya berbakat ini. Sebentar Pak. Neng, kayaknya ada yang nunggu nih. Apa? Oh iya, kuis. Penonton di rumah yang mau ikutan kuis interaktif bisa telepon nomor di bawah ini ya. Dan jangan lupa nanti kalau Dudung bilang warkop Pak Buyung, passwordnya lama kopinya. Halo, Halo, dengan saudara siapa? dengan Selma dari Medan. Oke, dengan saudara Selma dari Medan. Apa ya pertanyaannya? Bentar. Selma, passwordnya warkop Pak Buyung. Lama kopinya. Kayaknya Apa ya? pertanyaan seputar teater aja nggak sih? Pertanyaan seputar teater. Teater. Apa ya? Bentar. Langsung ke pertanyaannya aja deh itu. Pertanyaannya, Pekerjaan. pekerjaan yang ditekuni pelaku seni teater adalah A. Aktor, B. Astronot. Gimana nih jawabannya? Betul. Selamat ya. Selamat untuk saudara Selma dari Medan, hadiah ditanggung pribadi ya. Iya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di warkop Pak Buyung. Lama kopinya. Makasih banyak dah. Nah, jangan lupa ikan muara. Oke. Substitute transform. Selamat datang di warkop Pak Buyung. Lama kopinya. Anak teater tuh Pak Ya, bisa actingnya ya, aktor jadinya kan. Iya, betul. Nah, nanti kerjanya bisa di mana tuh Pak? Iya. Jadi kalau mereka itu akan bekerja pada bidang teater, Iya. tentu kesempatannya tidak seluas film ya, itu harus diakui secara realistis. Tetapi mereka bisa bekerja di dunia-dunia yang mengandalkan acting, termasuk di film itu sendiri. Gitu. Jadi menjadi pemain atau bintang film bisa. Atau kalau butuh penata artistik, karena bekal menata artistik di panggung bisa diterapkan boleh di film, penata artistik film. Selebihnya juga bisa menjadi guru seni Pak, seni teater. Pokoknya bidang teater itu adalah bidang yang dipelajari mengenai kehidupan.
jadi luas, ya mau jadi wartawan bisa, mau jadi pamong budaya bisa, kesempatannya sangat luas sekali. Berarti mencakup hampir keseluruhan, Pak? Iya, biasanya orang-orang yang bekerja di kancah jurnalistik, di kancah seni budaya itu lebih effort untuk mencari tenaga dari prodi teater atau jurusan teater, karena memang anak teater itu terbiasa ditempa semua hal, menulis, memproduksi seni, dan juga memainkan karya seni. Jadi masuklah teater, saya rasa kita tidak akan kecewa. Oke, jadi tertarik nih. Bagi teman-teman yang mau masuk prodi seni teater, diisi parang panjang aja ya kan Pak. Bisa belajar acting, jadi konten kreator bisa kan? Jadi artis, YouTuber, jadi artis. gratis, Jadi artis, ya. jadi artis. Terus banyak, mungkin lapangan pekerjaannya udah banyak, terus pundi-pundi yang dihasilkan juga lumayan ya Pak. Prospektif. Ya. Selain di acting kan kita juga bisa belajar menari, menyanyi, bisa juga di teater. Iya. Dia sebenarnya musikal, kompleks. ya? Opera, di teater dipelajari opera. Iya. Nah itu berarti menurut saya itu. komplek ya, Bang? Nggak cuma Iya. acting aja gitu ya? Iya. Jadi kita itu kalau saya menurut saya itu alasan salah satu untuk masuk teater bisa. Keren. Makanya itulah Neng, masuklah ke isi Neng, isi Padang Panjang tuh, biar Boleh ketemu tuh. aku. Biar bisa jadi artis. Dudung pandai ya. biar ketemu aku gitu. Ketemu di panggung memainkan Romeo dan Dan Juliet. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Arkam, Pak Edi udah datang ke sini tuh. Jangan lupa saksikan besok episode terakhir ya. Jadi jangan lupa tetap di Warkop Pak Buyung. Lama kopinya. Waktu kau lewat, aku sudah mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hei kau yang manis, singkirlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mautmu tak membuatku jadi galak. Bagai seorang diplomat tulung engkau mengelak. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Ia lebih baik daripada kau menangis.